Namaku Alia. Aku seorang istri dan ibu dari 2 anak yang tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Rumah itu tidak besar, tapi cukup hangat untuk kami keluarga. Setiap pagi selalu diisi dengan suara anak-anak bersiap sekolah, aroma kopi yang kubuat untuk suamiku, dan rutinitas kecil yang terasa biasa namun penuh makna. Sejak 2 tahun terakhir, kami dibantu oleh seorang asisten rumah tangga bernama Sari. Usianya sekitar 25 tahun, tubuhnya kecil, kulitnya sawo matang, dan wajahnya selalu tampak lelah meski jarang mengeluh. Sari bukan tipe orang yang banyak bicara. Ia lebih sering menunduk saat berbicara, menjawab seperlunya, lalu kembali bekerja tanpa banyak suara. Awal Sari bekerja di rumah kami, aku tidak terlalu banyak bertanya tentang latar belakangnya. Bagiku selama ia jujur, rajin, dan sopan, itu sudah cukup. Lagi aku tahu tidak semua orang nyaman menceritakan hidupnya. Aku menghargai batasan itu. Sari menempati sebuah kamar kecil di bagian belakang rumah. Kamarnya terpisah dari kamar kami, dekat dengan dapur dan tempat mencuci. Pintu kamarnya hampir selalu tertutup. Bahkan saat siang hari, ia jarang membukanya lebar-lebar. Tidak seperti ART lain yang pernah bekerja di rumahku dulu, Sari lebih suka menyendiri. Setiap pagi, Sari selalu bangun lebih dulu dariku. Saat aku keluar kamar, dapur sudah rapi, air sudah panas, dan lantai rumah sudah dipel. Tapi anehnya setelah semua pekerjaan selesai, ia sering menghilang ke kamarnya dan baru keluar lagi saat dibutuhkan. Aku sering memperhatikannya dari jauh. Ada sesuatu dalam dirinya yang sulit dijelaskan. Matanya sering kosong, seperti menyimpan banyak pikiran. Terkadang, saat mengira tidak ada orang yang melihat, aku menangkap Sari sedang menatap ponselnya lama sekali, lalu diam-diam menghapus air mata sebelum kembali bekerja. Namun aku memilih diam. Aku pikir mungkin ia hanya rindu keluarga. Bukankah hampir semua perantau merasakan hal yang sama? Waktu berjalan dan kehidupan di rumah kami tetap terasa normal. Suamiku bekerja seperti biasa. Anak-anakku sibuk dengan sekolah dan kegiatan mereka. Sari tetap menjalankan tugasnya dengan baik, nyaris tanpa kesalahan. Ia jarang meminta izin, jarang mengeluh sakit, dan hampir tidak pernah meminta tambahan apapun. Satu hal yang selalu kuingat, Sari tidak pernah ikut makan bersama. Setiap kali aku mengajaknya, ia selalu menolak dengan alasan sudah makan atau belum lapar. Aku mengira itu hanya soal kebiasaan. Aku tidak pernah memaksa. Hingga suatu hari, di sebuah sore yang tampak biasa saja, semua pandanganku tentang Sari mulai berubah. Hari itu hujan turun sejak siang. Rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Anak-anakku masih di sekolah les. Suamiku belum pulang kerja. Aku memanggil Sari karena ingin meminta bantuan membereskan beberapa barang. Sari, aku memanggil sekali. Tidak ada jawaban. Kupanggil lagi, sedikit lebih keras. Tetap tidak ada suara. Aku mulai khawatir. Biasanya sependiam apapun Sari, ia selalu menjawab panggilan. Aku berjalan ke arah belakang rumah menuju kamarnya. Langkahku melambat saat melihat sesuatu yang jarang terjadi. Pintu kamar Sari tidak tertutup rapat. Ada celah kecil yang memperlihatkan bagian dalam kamar itu. Aku berhenti. Hatiku tiba-tiba tidak tenang. Entah kenapa saat itu aku sama sekali tidak tahu bahwa dari balik pintu kamar kecil itu akan terbuka sebuah kenyataan yang kelak akan mengubah caraku memandang manusia, pengorbanan, dan arti sebuah ketegaran. Aku berdiri cukup lama di depan pintu kamar itu. Hanya satu langkah lagi aku bisa melihat lebih jelas ke dalam. Tapi entah kenapa kakiku terasa berat. Ada perasaan tidak enak yang tiba-tiba menyelinap di dadaku. Perasaan yang tidak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Sari, panggilku, lagi. Kali ini lebih pelan. Tidak ada jawaban. Suara hujan di atap seng terdengar semakin jelas, seolah mengiringi kegelisahanku. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin ia sedang tertidur karena kelelahan, atau mungkin sedang menelepon keluarganya. Dengan niat yang sebenarnya hanya ingin memastikan keadaannya baik-baik saja, aku mendorong pintu itu sedikit lebih lebar. Kamar itu sempit, sangat sempit. Di dalamnya hanya ada sebuah kasur tipis di lantai, lemari plastik kecil, dan sebuah kipas angin tua yang berdecit pelan. Tidak ada hiasan dinding, tidak ada barang berlebihan. Semuanya tampak sederhana, bahkan terlalu sederhana untuk seseorang yang sudah 2 tahun bekerja tanpa pernah meminta apapun.
Aku melangkah masuk setengah badan. Mataku menyapu seluruh ruangan dengan cepat. Dan disitulah aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Di sudut kamar, tepat di samping kasur, ada sebuah tas kain lusuh yang terbuka. Dari dalamnya terlihat beberapa bungkus obat. Sebagian masih utuh, sebagian lagi sudah kosong. Ada juga botol sirup obat anak yang labelnya hampir pudar. Aku menelan ludah. Kenapa Sari menyimpan obat sebanyak itu? Pandangan mataku lalu tertuju pada sebuah foto kecil yang ditempel di dinding tepat di atas kasur. Foto itu tidak diberi bingkai, hanya ditempel dengan selotip bening yang sudah menguning. Dalam foto itu terlihat seorang anak laki-laki kecil, mungkin berusia sekitar 5 atau 6 tahun. Senyumnya lebar, tapi matanya tampak lelah. Dadaku terasa sesak. Sari tidak pernah bercerita tentang anak. Bahkan aku tidak pernah tahu apakah ia sudah menikah atau belum. Aku hampir saja melangkah mundur ketika mataku menangkap sesuatu lagi. Di samping kasur ada sebuah buku tulis tebal dengan sampul biru yang sudah kusam. Buku itu tertutup, tapi terlihat jelas halaman-halamannya sering dibuka. Entah dorongan dari mana, tanganku terulur dan mengambil buku itu. Aku tahu, seharusnya aku tidak melakukannya. Aku tahu ini sudah melewati batas privasi seseorang, tapi rasa penasaran dan kekhawatiran bercampur menjadi satu. Aku membuka halaman pertama. Tulisan tangan Sari terlihat rapi, tapi goyah, seperti ditulis oleh tangan yang sering gemetar karena kelelahan. Ya Allah, tolong jaga anakku. Ibu akan terus bekerja. Ibu janji tidak akan menyerah. Aku langsung menutup buku itu. Tanganku bergetar. Jadi selama ini, Sari bukan hanya bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Ia sedang berjuang untuk seseorang yang jauh di sana. Aku duduk perlahan di tepi kasur, mencoba menenangkan nafas yang tiba-tiba terasa berat. Di dalam kepalaku, berbagai pertanyaan bermunculan. Kenapa ia tidak pernah bercerita? Kenapa ia memikul semuanya sendirian? Saat itulah, aku mendengar suara langkah kaki dari arah dapur. Jantungku berdegup kencang. Aku segera berdiri dan meletakkan kembali buku itu ke tempat semula. Pintu kamar masih terbuka. Aku tidak tahu harus berbuat apa, keluar begitu saja atau menunggu di dalam. Beberapa detik kemudian, sosok Sari muncul di ambang pintu. Wajahnya pucat, matanya sedikit membengkak seperti habis menangis. Saat pandangannya bertemu denganku, ia langsung terdiam. Tangannya mencengkam gagang sapu dengan erat. "Bu," ucapnya pelan, nyaris tidak terdengar. Kami saling menatap dalam diam. Aku bisa melihat ketakutan di matanya. Ketakutan yang bukan karena dimarahi, tapi karena rahasianya mungkin telah terbuka. "Sari?" panggilku lembut. "Kalau kamu punya masalah, kamu bisa cerita." Ia menggeleng cepat. "Tidak, Bu, saya baik-baik saja." Tapi air matanya jatuh. 1, lalu 2, dan akhirnya ia terisak. Aku berdiri dan mendekatinya. Tapi ia mundur selangkah. "Saya tidak mau merepotkan," katanya sambil menangis. "Saya cuma pembantu di sini." Kalimat itu menusukku lebih dalam dari apapun. Aku sadar, konflik ini bukan hanya tentang sakit atau uang. Ini tentang harga diri, tentang seseorang yang merasa dirinya tidak pantas untuk ditolong. Sejak hari itu, Sari semakin menjaga jarak. Ia bekerja seperti robot, datang bekerja lalu kembali ke kamar. Tidak ada lagi senyum kecil yang dulu sesekali muncul. Yang ada hanya kelelahan yang semakin nyata. Dan aku pun terjebak dalam dilema yang semakin menyiksa. Jika aku memaksa membantunya, aku takut melukai hatinya. Jika aku diam saja, aku takut kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan seseorang. Keesokan harinya, aku mulai memperhatikan Sari lebih seksama. Cara jalannya yang tampak semakin lemah, wajahnya yang sering pucat dan matanya yang semakin jarang menatap orang lain. Ia seperti seseorang yang hidup di dunia sendiri, penuh beban yang tidak terlihat. Beberapa kali aku melihatnya memegang ponselnya dengan tangan gemetar, lalu masuk ke kamarnya dan menutup pintu rapat-rapat. Dari luar aku mendengar isak tangis tertahan, sangat pelan, tapi cukup untuk membuat hatiku teriris. Aku ingin mengetuk pintu itu, aku ingin memeluknya dan berkata bahwa ia tidak sendirian. Tapi setiap kali niat itu muncul, ada satu hal yang menahanku. Aku takut melukai hatinya, takut jika pertanyaanku justru membuatnya merasa dihakimi, takut jika bantuanku malah dianggap kasihan. Hari demi hari berlalu dan ketegangan di dalam diriku semakin memuncak. Hingga suatu pagi, aku menemukan sesuatu yang benar-benar membuatku tidak bisa diam lagi. Pagi itu, saat membersihkan dapur, aku menemukan amplop coklat kecil di dekat tempat sampah. Amplop itu sudah terbuka. Di bagian depan tertulis nama Sari dengan tulisan tangan yang berbeda dari tulisannya.
Tanpa sadar, aku membaca sekilas isinya. Surat dari rumah sakit. Tanganku langsung gemetar. Aku tidak membaca detailnya, tapi satu kata cukup membuat lututku lemas. Rujukan. Aku duduk di kursi dapur mencoba menenangkan nafas. Jadi dugaanku benar, anak Sari bukan hanya sakit biasa. Saat Sari masuk ke dapur dan melihat amplop itu berada di tanganku, wajahnya langsung berubah, matanya membesar, lalu ia buru-buru mendekat dan mengambilnya. "Maaf Bu," katanya cepat, suaranya hampir pecah. Itu bukan apa-apa." Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya aku melihat ketakutan yang sangat jelas di wajahnya. Bukan takut dimarahi, tapi takut jika rahasianya mungkin telah terbuka. "Sari?" Panggilku lembut. "Kalau kamu punya masalah, kamu bisa cerita." Ia menggeleng cepat. "Tidak Bu, saya baik-baik saja." Tapi air matanya jatuh. Satu, lalu dua, dan akhirnya ia terisak. Aku berdiri dan mendekatinya. Tapi ia mundur selangkah. "Saya tidak mau merepotkan," katanya sambil menangis. "Saya cuma pembantu di sini." Kalimat itu menusukku lebih dalam dari apapun. Aku sadar, konflik ini bukan hanya tentang sakit atau uang. Ini tentang harga diri, tentang seseorang yang merasa dirinya tidak pantas untuk ditolong. Sejak hari itu, Sari semakin menjaga jarak. Ia bekerja seperti robot, datang bekerja lalu kembali ke kamar. Tidak ada lagi senyum kecil yang dulu sesekali muncul. Yang ada hanya kelelahan yang semakin nyata. Dan aku pun terjebak dalam dilema yang semakin menyiksa. Jika aku memaksa membantunya, aku takut melukai hatinya. Jika aku diam saja, aku takut kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan seseorang. Aku tahu konflik ini sedang menuju sesuatu yang kenyataan pahit yang sebentar lagi akan pecah ke permukaan. Puncaknya terjadi pada sebuah malam yang sunyinya terasa ganjil. Hujan turun sejak maghrib, membasahi atap rumah dengan suara yang ritmis namun menekan. Anak-anak sudah tertidur, suamiku masih di ruang kerja, dan rumah untuk pertama kalinya sejak lama terasa seperti menahan nafas. Aku berdiri di depan pintu kamar, tanganku terangkat lalu ragu. Ada perasaan bahwa jika pintu ini kubuka malam ini, tidak akan ada lagi yang sama. Dari balik pintu terdengar suara pelan, bukan suara langkah, bukan suara ponsel. Tangisan. Tangisan yang ditahan seperti seseorang yang sudah terlalu lama kuat dan akhirnya runtuh. Dadaku bergetar. Tanpa berpikir panjang lagi, aku mengetuk pintu itu. "Sari, ini aku." Tidak ada jawaban. Tangisan itu justru berhenti mendadak. Beberapa detik berlalu, terasa sangat lama. "Bu," suaranya nyaris hilang dari dalam. "Boleh aku masuk?" Sunyi lagi. Lalu terdengar bunyi kunci diputar pelan. Pintu terbuka. Aku melihat Sari berdiri di sana, dengan mata sembab. Wajahnya basah oleh air mata. Tangannya gemetar memegang ujung baju. Di belakangnya, kamar kecil itu tampak semakin sempit, seolah tidak cukup luas untuk menampung beban hidup yang ia pikul. "Ada apa, Bu?" tanyanya lirih. Jelas berusaha terlihat baik-baik saja. Aku masuk dan menutup pintu perlahan. "Sari," kataku, suaraku sendiri bergetar. "Kamu tidak perlu kuat sendirian." Kalimat itu membuatnya langsung menunduk, bahunya bergetar. Ia mencoba berbicara tapi tidak ada suara yang keluar. Tangisnya pecah, kali ini tanpa ditahan. Aku mendekat, duduk di lantai di depannya. "Aku sudah tahu," lanjutku pelan, "tentang anakmu." Ia tersentak, wajahnya pucat, matanya membesar, lalu ia menggeleng keras. "Maaf Bu, maaf," katanya terbata. "Saya tidak mau bohong, saya takut." "Takut apa?" "Takut dipecat, takut dianggap beban, takut ibu mengira saya sengaja mencari belas kasihan." Kalimat-kalimat itu keluar seperti air bah. Aku merasakan perih yang luar biasa di dada. Bagaimana mungkin seseorang sebaik ini hidup dengan rasa takut sebesar itu? "Ceritakan padaku," kataku lembut. "Pelan-pelan saja." Sari menarik nafas panjang, sangat panjang. Lalu ia mulai bercerita. Anaknya bernama Raffi, usianya 6 tahun. Sejak setahun lalu Raffi sering sakit-sakitan. Awalnya hanya demam dan lemas, tapi lama-lama dokter di kampungnya bilang perlu pemeriksaan lebih lanjut. Biayanya tidak sedikit. "Ayahnya?" tanyaku hati-hati. Sari menunduk. "Sudah tidak ada, Bu. Meninggal waktu Raffi masih bayi." Kalimat itu membuat suasana kamar semakin berat. Ia bercerita bagaimana ia memutuskan merantau meninggalkan Raffi bersama neneknya.
Setiap rupiah dari gajinya ia kirim. Ia jarang makan enak, jarang membeli baju. Semua demi biaya rumah sakit, obat, dan rujukan yang entah kapan bisa dipenuhi. Kalau saya berhenti kerja, katanya sambil terisak, Raffi tidak punya siapa-siapa. Di saat itulah ponsel Sari bergetar di tangannya. Satu panggilan masuk. Ia melihat layar, lalu wajahnya langsung berubah. Matanya membesar, bibirnya bergetar. "Bu, ini dari kampung." Tangannya gemetar saat mengangkat telepon. "Halo? Iya, Pak Dokter." Aku mendengar suara dari seberang, samar tapi tegas. Sari terdiam, hanya mengangguk-angguk sambil menutup mulutnya menahan tangis. Setelah panggilan itu berakhir, ia tertunduk lemas. "Bu," suaranya nyaris hilang. "Raffi harus dirawat sekarang." Dadaku seperti diremas. Itulah titik puncaknya. Semua ketakutan, rahasia, dan pengorbanan bertabrakan dalam satu detik yang menyakitkan. Aku memeluk Sari bukan sebagai majikan, bukan sebagai orang yang lebih berada, tapi sebagai sesama perempuan, sebagai sesama ibu. "Kita tidak akan diam. Kamu tidak sendirian." Ia menangis di bahuku sejadi-jadinya. Tangisan yang selama ini ia simpan akhirnya tumpah. Di luar hujan semakin deras, dan di dalam kamar kecil itu, sebuah rahasia besar telah terbuka mengubah segalanya. Malam itu, setelah tangisan Sari sedikit mereda, kami duduk berdua di lantai kamar kecilnya. Tidak banyak kata, hanya suara hujan di luar dan nafas kami yang masih belum sepenuhnya tenang. Matanya sembab, hidungnya memerah, dan tangannya terus meremas ujung jilbabnya, seolah takut semua ini hanya mimpi yang sebentar lagi akan menghilang. Aku menatap kamar itu sekali lagi. Kamar yang sama, tapi rasanya berbeda. Kini aku tahu, di ruang sempit inilah Sari setiap malam berdoa, menangis, dan memupuk harapan untuk anaknya yang jauh. "Kamu sudah makan?" tanya pelan memecah keheningan. Sari menggeleng kecil. "Belum, Bu. Saya tidak lapar." Aku tahu itu bohong. Aku tidak memaksanya bicara lagi. Aku hanya berdiri dan menggandeng tangannya. "Ayo, ikut aku ke dapur." Ia menurut. Langkahnya pelan, seolah takut jika satu langkah saja bisa membuat semuanya runtuh. Aku menyiapkan teh hangat dan sepiring nasi sederhana. Tidak mewah, tapi hangat seperti malam itu. Tidak menawarkan solusi besar, hanya kehadiran. Sari makan sambil menunduk. Air matanya sesekali jatuh ke piring. Aku biarkan saja. Ada tangis yang memang harus dibiarkan mengalir agar dada bisa lega. Tak lama kemudian, suamiku keluar dari ruang kerja. Ia melihat kami di dapur dan langsung tahu ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Aku menatapnya dan mengangguk pelan. Ia mendekat, duduk, dan mendengarkan tanpa menjela cerita Sari yang kembali terisak saat mengulang semuanya.